Bab 45.2, Aula Siena, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene berdiri di sana selama beberapa saat, membaca jurnal penelitian Siena. Ketika rasanya kepalanya akan mulai berputar, dia menutup buku dan melihat sekeliling. Rasanya seperti ada sekitar 100 volume buku yang disimpan di sini. Setelah melirik semuanya, Eugene membuka mulutnya dan bertanya, apakah tidak ada catatan pribadi Siena yang tidak berbicara tentang sihir? Tidak ada, kata Mer. Tepat sebelum pergi mengasingkan diri, Nona Siena menghapus semua catatan pribadi yang dia tinggalkan di mansionnya. Sepertinya dia benar-benar teliti dalam menutupi jejaknya. Itu hanya menunjukkan betapa dia tidak ingin ada yang tahu kemana dia pergi untuk pengasingannya. Dan apa pendapatmu tentang itu? Eugene bertanya ketika dia mengembalikan jurnal penelitian ke rak buku tempat dia mengeluarkannya. Ada banyak pembicaraan tentang di mana Lady Siena mungkin pergi ke pengasingan. Beberapa mengatakan bahwa dia pergi ke Helmut, yang lain mengatakan bahwa dia pergi ke hutan samar. Dan beberapa bahkan mengatakan bahwa dia dibunuh oleh para penyihir hitam. Aku yakin dia pergi ke hutan samar, jawab Mer sambil mengangkat bahu. Meskipun banyak orang berpikir dia mungkin pergi ke Helmut, dari apa yang kuingat, Lady Siena bukanlah tipe orang yang berani melakukan sesuatu yang begitu sembrono dan mustahil. Tentu saja, sampai Lady Siena pergi mengasingkan diri, dia adalah orang yang paling cantik dan terkuat yang saya kenal. Namun, untuk menantang Raja Iblis Helmut sendirian, Nona Siena bukanlah seseorang yang akan melakukan hal seperti itu. Aku juga setuju dengan itu, Eugene mengangguk. Bagi para penyihir hitam untuk membunuh Siena juga tidak terpikirkan. Meskipun saat ini, penyihir hitam yang kuat seperti Balzac Lutbet dapat ditemukan di Arot, 200 tahun yang lalu, para penyihir hitam yang tinggal di Arot semuanya tidak penting dan lemah, Mer mencibir dengan acuh. Tapi penyihir hitam dari Helmut bisa saja menyelinap untuk membunuh Lady Siena, kata Gen, berperan sebagai advokat iblis. Itu bahkan lebih tidak terpikirkan. Tuan Eugene, pikirkan saja. Penghalang magis Lady Siena bahkan mampu memblokir sihir hitam yang dilemparkan oleh Raja Iblis Kemarahan, teriak Mer dengan gelisah. Meskipun itu tidak mampu memblokir sihir hitam Belial, Eugene mencatat dalam hati. Dalam hal level sihir mereka saja, level Belial Delik sebenarnya lebih besar daripada Demon King of Fury. Meskipun itu tidak berarti bahwa Belial lebih kuat dari Raja Iblis Kemarahan. Mer melanjutkan omelannya, jika, seandainya saja, para penyihir hitam Helmut benar-benar menyelinap untuk membunuh Lady Siena, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Lady Siena dengan begitu diam-diam. Pasti ada gelombang mana yang cukup untuk mengguncang seluruh ibu kota Pentagon hingga ke fondasinya. Namun, tidak ada bencana seperti itu yang terjadi ketika Lady Siena pergi mengasingkan diri. Itu berarti Lady Siena pasti telah mengasingkan diri atas keinginannya sendiri dan tidak mungkin dibunuh oleh siapapun. Tanpa tenang sedikit pun, Mer terus memelototi Eugene. Mer menolak untuk menerima kemungkinan sekecil apapun bahwa penciptanya, yang dia cintai dan hormati, dapat dibunuh oleh seseorang seperti penyihir hitam. Nona Siena pasti masih berada di hutan samar, desak Mer. Meskipun aku tidak tahu di mana tepatnya padang suci elf berada di dalam hutan yang luas itu, Nona Siena pasti. Pasti. Tidak dapat menyelesaikan kata-katanya, Mer terdiam. 200 tahun adalah waktu yang sangat lama. Jika Anda adalah manusia biasa, Anda pasti akan meninggal selama waktu itu. Bahkan Vermont tidak bisa melepaskan diri dari batas alami umurnya. Dia harus merasa nyaman, mengistirahatkan matanya di suatu tempat. Meskipun, aku tidak yakin apakah dia masih hidup, Mer mengakui dengan enggan. Aku percaya dia masih hidup, Eugene tiba-tiba menyatakan. Bahu Mer yang merosot mengganggunya. Meskipun dia ingin menepuk punggungnya, mengingat peringatan keras Mer dari sebelumnya, Eugene menahan diri untuk tidak menjangkau secara tidak diinginkan. Tidak yakin bagaimana melanjutkan, Eugene ragu-ragu, itu. Sir Molon yang berani juga masih hidup dengan penuh semangat hanya 100 tahun yang lalu. Jadi Lady Siena seharusnya masih hidup. Dia mungkin baru saja menghentikan penuaannya dengan sihir atau semacamnya. Petik 2 titik. Sepertinya Sir Eugene sangat menyukai Lady Siena. Menuduh Mer. Kamu tidak bisa benar-benar menyebutnya menyukainya. Pembohong. Anda tidak tahu ekspresi seperti apa yang Anda buat, bukan, Tuan Eugene. Petik 2. Mer mengangkat bahunya yang terkulai dan menatap Eugene. Setiap kali saya menceritakan kisah tentang Lady Siena, mata Anda berbinar cerah, dan setiap kali Anda melihat sesuatu yang menjadi milik Lady Siena, Anda menjadi sangat tenggelam dalam sejarahnya, Mer mencantumkan buktinya. Aku selalu menyukai cerita-cerita lama, protes Eugene. Apakah begitu? Maka Anda harus menyukai buku itu juga. Petik 2. Sambil menyeringai, Mer menuju ke sudut rak buku. Dia mengeluarkan sebuah buku, yang sampulnya telah pudar oleh jejak waktu. Dia membaca judulnya, Petualangan Hebat Pahlawan Vermont. Pipi Eugene mulai berkedut sejak dia melihatnya. Itu adalah dongeng yang terkenal, bukan? Mer dengan bangga mengangkatnya. Karena Lady Siena dan rekan-rekannya yang lain selalu enggan membicarakan apa yang terjadi di Helmut, dongeng ini sebenarnya adalah buku pertama yang memberitahu dunia tentang legenda Great Vermont. Ini adalah buku terkutuk, begitulah adanya, gerutu Eugene. Mengapa Anda menyebutnya buku terkutuk? Tanya Mer, tampak bingung. Maksudku,
Sebenarnya aku paling menyukai Sir Hamel, dan aku menghormati dan mengaguminya. Eugene berusaha menyembunyikan rasa malunya. Tapi dalam dongeng itu, Sir Hamel benar-benar dibuat terlihat seperti orang idiot. Tapi Lady Sienna juga menyebut Hamel bodoh, bodoh, dan bajingan. Tidak, dia tidak benar-benar seperti itu. Sir Hamel tidak bodoh, bodoh, atau bajingan. Sebaliknya, dia cukup baik dan berani, dan bagaimanapun, dia adalah orang yang hebat. Kenapa harus dia yang mengatakan hal seperti itu? Saat Eugene merasakan rasa malu yang dalam, dia menghela nafas berat. Saya khawatir Sir Eugene pasti memiliki kepribadian yang cukup aneh. Biasanya, tidak akan ada orang yang menyukai Hamel setelah membaca dongeng ini, kan? Mer mengungkapkan keprihatinannya. Maaf, tapi selain aku, patriark kita juga mengatakan bahwa dia paling menyukai Hamel. Eugene membela diri. Mer berargumen, itu hanya berarti bahwa patriarkmu juga sedikit aneh. Apakah kamu benar-benar mengutuk ayah angkatku sekarang? Eugene menjadi agresif dalam menghadapi argumennya yang kalah. Aku hanya mengatakan dia agak aneh, jadi bagaimana itu mengutuknya? Bagaimanapun, Sir Eugene, jika Anda benar-benar menyukai cerita lama, maka Anda seharusnya membaca buku ini juga. Tidak bohong untuk mengatakan bahwa saya membaca buku itu lebih dari 100 kali ketika saya masih muda. Mungkin itu masalahnya, tetapi buku ini adalah edisi pertama. Berbeda dengan versi revisi yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Anda mungkin tidak menyadari hal ini, Sir Eugene, tetapi dongeng ini sebenarnya pertama kali diterbitkan di Arot 300 tahun yang lalu. Lalu siapa bajingan yang bertanggung jawab untuk menerbitkannya? Bagaimana saya tahu? Lagi pula, penulis buku ini anonim. Dia mungkin seorang penyair sejak dulu, bukan? Bagaimana mungkin penulisnya menjadi seorang penyair? Eugene mendengus dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia berkeliaran di sekitar benua di kehidupan sebelumnya, dia telah bertemu dengan beberapa bard, tetapi dia belum pernah bertemu seorang bard di Helmut. Atau, ya, dia mungkin hanya seorang novelis yang mengumpulkan dan menghubungkan semua rumor seputar Helmut. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia tidak meninggalkan namanya di atasnya. Saat Mer melambaikan buku dongeng, dia melanjutkan berbicara, Nona Sienna juga menyukai dongeng ini. Meskipun dia bukan orang yang sering tersenyum, terkadang di malam hari, ketika dia tidak bisa tidur. Dia biasa tersenyum sebentar saat membaca buku ini sendirian di kamar tidurnya. Aku tahu karena dia juga membacakannya untukku. Apakah kamu mengatakan bahwa isi dari edisi pertama sedikit berbeda dari versi modern? Eugene bertanya. Ini juga sudah lama sejak terakhir kali saya membaca versi revisi terbaru, jadi saya tidak yakin apakah itu sama persis dengan yang Anda baca. Tapi sebagai yang pertama keluar, edisi pertama adalah sedikit lagi. Bagaimana saya mengatakannya? Sedikit kasar. Mentah. Ada banyak kutukan. Anekdot tentang Vermont dan rekan-rekannya juga sedikit berbeda. Haruskah saya mengatakan bahwa mereka sedikit lebih pesimis? Biarkan aku melihatnya. Eugene dengan cepat berjalan mendekat dan memegang buku dongeng itu. Mungkin karena buku itu berasal dari 300 tahun yang lalu, tetapi halaman-halamannya tampak sangat usang. Itu mungkin pertanda berapa kali itu dibaca berulang-ulang. Hamel adalah seorang bajingan. Meskipun bajingan itu bertarung dengan sangat bersemangat dengan Vermont pada pertemuan pertama mereka, dia bahkan tidak bisa menyentuh kerah Vermont, dan wajahnya terlempar ke tanah begitu keras hingga dia menangis. Bajingan ini, wajah Eugene berkerut saat dia mengutuk. Mer telah mengatakan bahwa itu kasar dan penuh kutukan, dan memang benar. Versi dongeng yang pernah dibaca Eugene mengatakan bahwa Hamel adalah seorang idiot, tapi setidaknya itu tidak menyebutnya bajingan seperti ini. Mungkinkah bajingan yang menulis ini adalah Anise? Dia bertanya-tanya. Mengingat Anise, yang matanya selalu tersenyum ceria, Eugene menggertakkan giginya dengan marah. Meskipun dia mempertimbangkan untuk membandingkan tulisan tangan dengan Anise, buku dongeng itu tampaknya dibuat dengan sihir atau menggunakan mesin cetak, sehingga tulisannya rapi dan mekanis. Konten iklan. Memang benar aku terlempar ke tanah terlebih dahulu, tapi setidaknya aku berhasil menyikat kerahnya. Vermont bahkan mengatakan bahwa dia menumpahkan setetes darah karena aku. Dan menangis karena wajahku hancur. Di mana orang ini turun dengan menyemburkan omong kosong seperti itu. Saat dia mencoba mendinginkan amarah yang mendidih di dalam, Eugene meletakkan dongeng itu kembali ke rak buku. Setelah dia menguasai dirinya, Eugene bertanya, ada apa di lantai 14? Lantai 13 untuk jurnal penelitian, jadi lantai 14 memiliki buku-buku ajaib yang mengatur dan menghubungkan semua penelitian ini bersama-sama. Meskipun itu masih akan sulit dibaca oleh Sir Eugene, mereka masih akan lebih mudah ditangani daripada jurnal penelitian ini. Karena penjelasannya jauh lebih jelas, Mer dengan bersemangat merekomendasikan mereka. Tapi bukankah mereka masih jauh lebih buruk daripada Witchcraft? Eugene mempertanyakan mengapa dia harus repot-repot dengan mereka. Hehe, Mer mencibir, pipinya berkedut saat dia mencoba menghindari cibiran. Tentu saja, mereka jauh lebih buruk. Tapi ini, daripada mencoba menjelaskan dengan kata-kata, akan lebih baik jika kamu mencoba membaca sendiri Witchcraft. Nah, secara sederhana, izinkan saya menjelaskan perbedaan antara keduanya. Witchcraft lebih sulit dipahami daripada dibaca, tapi untuk buku-buku sihir di lantai 14. Jika kau bisa membacanya, setidaknya kau bisa sedikit memahaminya.
Meskipun mungkin tidak masuk akal untuk berharap sebanyak itu darimu, Sir Eugene. Berbalik, Mer menuju lift. Untuk saat ini, bagaimana kalau kita naik ke lantai 14, saran Mer. Kamu mungkin lebih suka lantai itu daripada lantai ini. Kenapa begitu? Eugene bertanya dengan hati-hati. Karena kamu bilang kamu suka cerita lama, kan? Dan kamu juga menyukai Stupid Hamel. Meskipun Eugene tidak dapat memahami kata-kata ini, ketika mereka tiba di lantai 14, dia segera mengerti apa yang dimaksud Mer dengan itu. Coba lihat, Mer terkikik sambil melambaikan tangannya ke depan. Itu adalah kenangan pribadi yang diambil Lady Sienna untuk ingatannya sendiri. Itu bukan sekadar potret, tetapi merupakan versi nyata dari rekan-rekan Lady Sienna saat dia mengingatnya. Di dalam dinding lantai 14, sosok 4 orang terpantul dengan jelas. Di sana, pria tampan yang berdiri di tengah adalah Grid Vermont, Mer dengan bersemangat menunjukkannya. Vermont tampak persis seperti yang dia lihat dalam ingatan Eugene. Di sampingnya, wanita pirang yang matanya tersenyum begitu lebar hingga mustahil melihat pupil matanya, itu adalah Fight Fu Anise. Orang suci, yang membawa botol-botol anggur sambil menyebut mereka air suci. Macho yang membuatmu bingung tentang apakah dia troll atau manusia adalah Brave Molon. Meskipun tubuhnya sudah sangat besar, dia selalu membawa kapak yang bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri, dan dia adalah orang bodoh yang terus menyebabkan masalah di setiap pertarungan. Dan di sana, pria yang kelihatannya memiliki kepribadian buruk, dengan kerutan di wajahnya, adalah Hamel bodoh. Ini adalah satu-satunya catatan penampilan Hamel. Anda hanya dapat menemukan wajahnya di sini, di aula Lady Sienna. Pada saat itu, Eugene tidak dapat menemukan kata-kata. Hamel, yang telah meninggal di Helmut, tidak meninggalkan satu potret pun untuk dilihat dunia. Petik 2 titik. Uhahaha, sambil terus melihat penampilan dari kehidupan sebelumnya, Eugene akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jika kamu akan meninggalkan sesuatu seperti ini, bukankah lebih baik dengan senyuman di wajahnya? Saat Eugene terkekeh, dia menggelengkan kepalanya.